Amin. Kita bertepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Saudara, bertepuk tangan bukan ditujukan kepada saya pribadi, tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus yang empunya firman. Langit dan bumi akan lalu, akan lenyap. Firman Tuhan kekal selama-lamanya. Kepada Bapak Gembala Ibu Rohani yang kembali mempercayakan saya untuk menyampaikan berita firman Tuhan pada hari ini, saya menyampaikan banyak terima kasih. Topik kita pada hari ini diangkat dari Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang diuji kemurniannya 7 kali dalam dapur peleburan di tanah. 7 angka sempurna. Kalau kita lihat angka-angka, angka 1 angka kealahan, angka 2 angka perjanjian lama, perjanjian baru, angka Alkitab. Angka yang ketiga adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Angka 4 adalah angka 4 Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Angka yang kelima, angka kemurahan. 5 luka Yesus. Angka 6, angka manusia. Manusia dijadikan pada hari yang ke-6. Dan angka 7 adalah angka yang sempurna. Janji daripada Tuhan sempurna, sebab dikatakan murni. Beda dengan manusia yang banyak kali mengucapkan janji, tetapi belum tentu janji itu dia tepati. Satu waktu, anak Tuhan di gereja kami, dia berjanji, pokoknya Brur, saya akan bayar ini tanah untuk tempat parkir. Berdoa saja kalau saya diberkati. Saya sebagai hamba Tuhan terus percaya kalau dia diberkati. Dan dia mengatakan lip service. Kata-kata yang manis kalau dia diberkati. Tanah ini yang di samping gereja kita bayar. Kebetulan saudara-saudara saya dapat berkat. Dan saya percaya kepada kekasih ini. Tetapi saya membutuhkan operation cost. Saya kasih berkat itu. Saya berharap janjinya dia akan menepati. Tetapi sampai saat ini dia tidak tepati. Orangnya sudah mati. Mana itu janji? Yang Ngoni ada bilang, saudari dulu kita tunggu-tunggu. Markotek putar balik. Itulah manusia. Seringkali mengucapkan kata-kata yang manis. Berbicara janji-janji yang manis. Tetapi kenyataannya tidak. Beda dengan Allah kita. Dia yang berjanji. Janjinya murni. Janjinya sempurna. Janjinya dapat dipegang. Janjinya dapat ditepati.
selama 7 kali di dalam dapur peleburan di tanah. Sedangkan cuma 1 kali sudah luar biasa. 2 kali luar biasa. Apalagi 7 kali itu adalah janji daripada Tuhan. Janji yang murni, janji yang dapat dipegang, janji yang langsung ditepati bagi kita anak-anak Tuhan. Saya yakin pada hari ini janji Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Yang datang dalam keadaan sakit disembuhkan. Penyakit-penyakit yang berat sekalipun disembuhkan. Kanker, tumor, sakit belakang, sakit dada tinggi. Semua penyakit Yesus mampu sembuhkan. Yang lemah dia sanggup memberi kekuatan. Yang susah dia sanggup hiburkan. Yang tertutup jalan, Yesus sanggup bukakan jalan kepada saudara. Dia melihat hati kita yang cinta akan Tuhan, hati kita yang mengasihi Tuhan, sehingga kita bisa hadir, kita bisa datang lewat ibadah pada hari ini. Ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 6. Senam bagi tubuh terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Berguna dalam segala hal untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Dan kita akan melihat janji daripada Tuhan. Di dalam Ibrani 13 ayat 5, ayat 6. Jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Allah telah berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Kita ini spesial di hadapan Tuhan. Karena pengorbanan yang paling besar, pengorbanan yang paling agung adalah pengorbanan Yesus. Karya yang terbesar adalah karya Yesus. Bukan saja dia mati di atas kayu salib, menjadi korban, persembahan. Saudara dan saya boleh menjadi anak Tuhan karena korban Yesus di atas kayu salib. Dia berkata kepada bapaknya, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Cawan berbicara apa? Cawan berbicara sengsara. Cawan berbicara penderitaan. Cawan berbicara salib. Begitu taat dia kepada Bapanya di surga. Dan cawan itu yang sudah menolong umat manusia. Penderitaan yang dialami Yesus sampai dia mati di kayu salib. Itu sebabnya dia amat sayang kepada kita. Dia berkata, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6 Ibrani 13, biarlah dengan yakin kita berkata bahwa Tuhan adalah penolong. Aku tidak akan takut apa yang dilakukan manusia terhadap aku. Jangan khawatir, jangan takut. Walaupun ada orang yang cemburu, walaupun ada orang tidak senang dengan saudara,
tetap Tuhan beserta kita. Immanuel beserta kita. Matius 1 ayat 23. Anak darah itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau menamakan dia Yesus, yang artinya Immanuel, Allah beserta kita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus yang beserta saudara dan saya. Yang kedua, angka yang dicari orang 419. Yakob Nahwai almarhum berkata 419. Oh, rupanya Filipi pasal 4 ayat 19. Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Tuhan akan mencukupkan kekuranganmu menurut kekayaan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan akan mencukupkan kekuranganmu. Kekurangan apa saja. Tidak ada damai, tidak ada sukacita. Dia akan memberikan sukacita, memberikan damai pada hari ini. Masalah ekonomi, kebutuhan kita sehari-hari, Tuhan mengadakan. Itu janji daripada Tuhan. Tuhan mengadakan. Allah Yehova Yire, Allah yang mengadakan semua keperluan anak-anaknya. Yang penting kita setia. Yang penting kita mengasihi Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 3 ayat 4. Janganlah kasih dan setia itu meninggalkan engkau, kalungkanlah pada lehermu. Tuliskanlah hal itu di dalam dua loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dari siapa? Dari Allah dan dari manusia. Orang yang setia dihargai oleh Allah. Anak-anak Tuhan, saudara dan saya yang setia dihargai oleh Allah. Identik dengan Allah berkati kita. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tambah. Dari yang sedikit menjadi banyak, Tuhan tambah. Asal kau setia, Tuhan tidak melupakan. Matanya tertuju kepada kita. Kita tambah diberkati oleh Tuhan. Bahkan dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Anak manusia itu datang supaya domba-dombanya beroleh hidup di dalam kelimpahan. Siapa yang rindu hidup di dalam kelimpahan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Limpah berkat Tuhan. Tetapi berkat Tuhan itu ada di dalam hati kita. Mengapa ada anak Tuhan? Ada orang percaya. Sudah diberkati banyak uang, tapi serba kekurangan. Hartanya banyak, uangnya banyak, tetapi dia merasa kurang. Itu sebabnya saudara dan saya, kita pasti diberkati dari sedikit menjadi banyak. Dari tidak ada menjadi ada. Itulah Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia menolong, dia memberkati saudara dan saya. Kalau saya baca Mazmur 90 ayat yang ke-10,
Manusia hidup 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan kesulitan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jarang sekali orang mencapai umur 100 tahun. Ini si Ucok ini. Dia berkata, saya punya opa, tete, opung saya hidup 100 tahun. Hidup 100 tahun, tapi sudah mati. Yang dari Ambon tidak mau kalah lagi. Saya punya tete. Sudah meninggal usia 105 tahun. Ini orang Manado, dia dengar. Oh, kita pe opa komang, kurang ada toki komang meninggal dunia. Berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jarang ada orang yang mencapai usia umur 100 tahun. Tetapi hidup sementara di dunia ini sangat menentukan untuk kita masuk kepada kekekalan. Neraka kekal, surga kekal. Berapa lama kita akan hidup di surga yang kekal? Tidak dapat dihitung jumlahnya. Sedangkan di dunia ini bisa dihitung. Berapa lama saya hidup di dunia ini? Hanya sementara. Hanya sementara. Itu sebabnya kita mau bertahan, kita mau setia, mengiring kepada Tuhan. Sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Filipi 4 ayat 21. Sekali anak Tuhan, tetap kita jadi anak Tuhan. Tetap kami melayani pekerjaan Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Sebab upahmu besar di sorga. Di dalam Yesaya. Kalau saya baca dalam Yesaya 14, 15, 16. Keluhan daripada Sion. Bahwa Allah telah melupakan dan meninggalkan Sion. Sion berbicara. Orang Israel. Yakub. Dia bergumul dengan seorang laki-laki di sungai Yabok. Laki-laki itu katakan, lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskan sebelum engkau memberkati aku. Siapa namamu Yakub? Namamu tidak lagi disebut Yakub, tetapi Israel. Karena engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang. Itu namanya Sion. Itu namanya Israel. Notabene keturunan daripada Abraham. Siapa yang memberkati Abraham akan diberkati. Siapa yang mengutuki akan dapat kutuk. Kita berdoa untuk Indonesia. Supaya tetap ada hubungan yang baik dengan Israel. Hubungan yang baik. Jangan kasih kutuk. Karena Israel adalah keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Yang namanya Sion. Sion mengeluh. Gambaran daripada anak-anak Tuhan yang suka mengeluh.
Gambaran daripada orang percaya yang suka mengeluh. Kok saya belum ditolong Tuhan? Kok saya ini belum sembuh? Saya sudah setia beribadah, berbakti kepada Tuhan. Kok biasa-biasa saya tetap aja sakit? Saya malah sudah mengikuti kelompok doa dan puasa. Jangan saudara khawatir berbicara hidup ini. Tepat pada waktunya Tuhan menolong saudara. Tuhan menolong saudara. Yang rindu tepuk tangan, beri kemuliaan. Tuhan menolong kita, anak-anak Tuhan yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Sion berkata, Tuhan telah melupakan. Tuhan telah membiarkan dia. Ayat selanjutnya berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan anaknya dari kandungannya dan tidak menyayangi anaknya? Kalau ada toh, aku tidak akan melupakan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Coba lihat. Ada bukti Tuhan tidak melupakan kita. Dia ukir, dia lukis di dalam tangannya. Pribadi anak Tuhan, mana mungkin Tuhan melupakan engkau dan saya. Pribadi kita diukir di tangan daripada Tuhan. Dan matanya berada di ruang tembok. Tembok-tembokku ada di ruang mataku. Ini tembok. Tembok gereja. Ini ada mata Tuhan. Tuhan melihat. Hari ini kita sedang berbakti kepada Tuhan. Hati Tuhan senang. Hati Tuhan gembira, hati Tuhan senang. Karena pada hari Minggu pagi jam 9, jam 8 kita sedang beribadah kepada Tuhan. Mata Tuhan melihat. Mana mungkin dia akan meninggalkan kita. Pribadimu diukir di tangan daripada Tuhan. Diukir. Kalau begitu tangan Tuhan gede, besar sekali. Kalau semua kita diukir. Dikatakan teknologi semakin canggih. Teknologi semakin canggih. Tangan Tuhan lebih canggih daripada manusia punya teknologi. Itu sebabnya saya yakin. Saya ini diukir di tangan Tuhan. Mana mungkin Tuhan melupakan saya. Mana mungkin Tuhan melupakan saudara. Dia selalu ingat. Yesus ingat terus, dia ingat daku, dalam susahku, dia dekatku, setia amat. Indah sekali nyanyiannya. Yesus selalu ingat kita. Dia tidak akan melupakan kita. Karena kita adalah biji mata daripada Tuhan. Kita adalah kekasih daripada Tuhan. Matius 22 ayat 14. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Walaupun kata sedikit itu relatif. Hanya Tuhan yang tahu. Walaupun sedikit. Tetapi semua kita termasuk bilangan yang dipilih oleh Tuhan. Menjadi kekasih daripada Tuhan. Kita bangga tentu. Menjadi kekasih Tuhan. Menjadi umat pilihan Tuhan.
Tuhan mau tolong kepada kita semua. Satu ayat lagi. Janji Tuhan digenapi. Karena janji Tuhan itu murni. Mazmur 116. Mazmur 116 ayat 12, ayat 13, ayat 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya akan daku, bagaimana? Tentu kita tidak dapat membalasnya. Nomor satu, kita akan mengangkat piala keselamatan. Nomor dua, kita berseru kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan membayar nasar kita kepada Tuhan. Angkat piala keselamatan. Barangkali keluargamu belum di dalam Tuhan. Angkat piala keselamatan supaya mereka boleh menerima keselamatan. Orang tua yang belum di dalam Tuhan boleh menerima keselamatan. Anak-anak isi yang belum menerima keselamatan bisa menerima keselamatan. Kita angkat piala keselamatan itu. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12 berbicara keselamatan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Jalan menuju Roma banyak. Jalan menuju Jakarta, ke Surabaya. Boleh ikut darat, laut, dan udara. 1 jam 20 menit sudah sampai. Kalau kita naik pesawat. Banyak. Jalan ke sorga hanya melalui Yesus. Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia adalah kehidupanmu. Yesus bukan saja mati, tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Almasih kita hidup. Almasih kita hidup. Yesus kita hidup. Semua manusia, tokoh-tokoh agama, kalau sudah mati, mati terus. Tetapi Almasih kita, Yesus hidup. Hiduplah Almasih, hiduplah Almasih. Kuasanya samalah dulu, sekarang, dan sampai kekal. Dan saat ini Dia berada di sebelah kanan Bapa di surga. Dia sedang berdoa untuk saudara dan saya, supaya kita tetap bertahan, supaya kita tetap setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Angkat piala keselamatan. Yang kedua, serukan nama Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang heran, nama yang ajaib. Kita serukan nama Tuhan. Kita mau saksikan nama daripada Tuhan dalam setiap keadaan. Teristimewa kalau kita sedang beribadah, berbakti kepada Tuhan. Kita diminta kalau ada kesaksian, saudara tidak usah malu. Kita mau serukan nama Tuhan. Dan kita mau bernasar. Artinya kita mau berjanji dengan Tuhan. Dan janji saudara
harus ditepati. Jangan seperti bapak yang berjanji kepada saya, dia tidak tepati. Akhirnya sudah meninggal, tidak ditepati. Kalau saya diberkati Tuhan, saya tambah setia. Kalau saya diberkati Tuhan, saya mau berperan dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan pakai saya. Kalau saya diberkati. Sebagai guru sekolah minggu, sebagai pemain musik, sebagai worship leader. Tidak ada pekerjaan yang paling indah, yang paling mulia di dalam dunia ini selain kita berperan di dalam pekerjaan Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Itu tujuan hidup kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Hati Tuhan disenangkan. Kedatangan umatnya sangat diberkati. Dan yang terakhir, kalau kita baca dalam Matius pasal 24 ayat 6, ayat 7, ayat 8, kamu akan mendengar deru perang. Kamu akan mendengar berita tentang peperangan, di mana bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di mana-mana tempat. Itu akan terjadi. Ayat 12. Karena semakin bertambahnya kedurhakaan, kasih banyak orang jadi tawar, jadi dingin. Tetapi cinta, kasih sayang kita kepada Tuhan bertambah. Kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Yesus. Kasih kita kepada Tuhan tidak jadi dingin. Bertambah. Ayat 21. Matius pasal 24. Akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang ini, dan tidak akan terjadi lagi. Satu waktu akan terjadi siksaan yang belum pernah terjadi. Itu pada masa Antikris. Antikris akan berkuasa di dunia ini selama 3,5 tahun. Satu masa 1 tahun, 2 masa 2 tahun, setengah masa setengah tahun, jumlahnya 3,5 tahun, 42 bulan, 1260 hari. Dunia ini nanti akan dikuasai oleh Antikris. Akan terjadi siksaan yang besar. Itu sebabnya saudara dan saya harus penuh Roh Kudus. Efesus pasal 5 ayat 18, jangan kamu mabuk air anggur, itu mendatangkan hawa nafsu, hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Roh Kudus, Roh penolong, Roh Kudus, Roh penghibur, Roh Kudus guru besar yang menerangkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita, sebab kita suka lupa. Saya berkhotbah sudah tidak pakai membuka Alkitab. Roh Kudus yang ingatkan saya tentang kebenaran firman Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat hari ini. Dan bila kita melakukannya, Roh Kudus adalah penolong kita, penghibur kita. Bisa bilang haleluya, saudara? Kalau tidak, kita akan masuk pada aniaya, sudah akan disiksa.
benih itu akan tertinggal. Benih yang mana yang akan tertinggal? Bicara 5 anak darah yang bodoh. Jelas karena mereka tidak ada persediaan minyak. Benih yang tertinggal berbicara orang-orang Yahudi yang sampai hari ini sedang menunggu kedatangan Yesus. Waktu saya berada di Israel, itu guide, dia menerangkan kepada kami, ini tempatnya waktu Yesus lahir. Oh, di Bethlehem. Oh, begini itu Bethlehem. Dan di sini tempatnya Yesus waktu dia menuju ke Bukit Tengkorak, menuju ke Bukit Golgota. Dia perlihatkan semua perjalanan Tuhan Yesus. Tetapi waktu ditanya, do you believe of Jesus Christ? No way. Tanya apakah dia percaya kepada Yesus? Dia bilang dia tidak percaya kepada Yesus. Kami sedang menunggu Musa dan Elia. Musa dan Elia akan menerangkan kepada kami kapan Yesus akan datang. Sedangkan Yesus sudah datang. Yesus sudah datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya benih yang tertinggal itu adalah orang Yahudi, orang Israel yang sampai hari ini tetap menunggu kedatangan Yesus. Dan mereka yang tidak penuh Roh Kudus. Biarlah saudara dan saya harus penuh Roh Kudus. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya mau penuh dengan Roh Kudus. Roh penolong, roh penghibur, guru besar yang menerangkan kepada saya apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Itulah yang kita ikuti. Dan saya percaya hari ini juga saudara mengalami janji Tuhan yang murni, yang sempurna. Bukan besok, tetapi hari ini juga. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku
ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Engkau mendengar lebih dari apa yang kami doakan. Engkau menjawab lebih dari apa yang kami harapkan. Karena di waktu Tuhan, dengan cara yang tepat, kami menerima mujizat dari Tuhan. Haleluya, mari sembah Yesus, kami tinggikan Tuhan, kami berharap Tuhan. Haleluya, Kaulah pengharapanku, Kau kekuatanku, kami berserah di dalam Yesus, di dalam Yesus. Oh, ada kesembuhan, ada mujizat, ada kemenangan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berseru Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yang percaya Tuhan menjawab doa kita, mari katakan, Yesus